Halo teman-teman pemuda, kali ini kita mau tidak mau harus ketemunya lewat media ini, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap boleh bersekutu baik saat ini maupun nanti setelah pandemi ini berakhir. Dalam kesempatan ini sesuai dengan perikop yang sudah ditentukan oleh pemuda, maka kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ingat pepatah yang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Kita tidak asing dengan pepatah ini dan semua kita tahu apa maknanya. Betapa kita seringkali mudah sekali untuk melihat kekurangan dan keterbatasan yang ada pada pihak lain, tetapi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sendiri tidak nampak. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi. Mereka melihat betapa banyak kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri mereka, dan mereka melihat kekurangan-kekurangan pada pihak lain. Dalam hal ini adalah orang yang selama ini tersisihkan karena dianggap sebagai orang-orang atau kelompok yang lemah dan berdosa. Tema perenungan kita dalam kesempatan Persekutuan Pemuda kali ini adalah tinggi dan rendah. Jadi kesombongan dan kerendahan hati. Ini memang dua sisi yang sangat atau saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan sesuatu yang banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan kita bersama, ya, di dalam 7 dosa yang mematikan, kesombongan, tinggi hati atau sombong itu menjadi salah satu dari 7 dosa yang dianggap mematikan. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dirinya bisa melakukan segalanya, dirinya adalah orang yang hebat, dan dia nggak butuh orang lain. Dan ini sangat berbahaya, karena dia tidak lagi mampu untuk menempatkan Tuhan itu pada proporsinya. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita itu kita diingatkan bagaimana orang-orang yang dianggap oleh orang Farisi itu sebagai orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak
sehebat orang Farisi, justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Tuhan. Di ayat 14 Tuhan mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang-orang yang justru dianggap remeh, dianggap lemah, dianggap rendah oleh orang-orang Farisi itu justru di hadapan Tuhan sangat ditinggikan. Kenapa? Karena mereka menyadari keberadaan mereka, bahwa mereka adalah orang yang berdosa, dan ini menunjukkan betapa mereka adalah sesungguhnya orang yang senantiasa menempatkan Tuhan pada proporsinya. Mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Nah, setiap kita sebetulnya adalah orang-orang yang betapapun hebatnya kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Coba, mungkin kita bosan ya selama ini kita mendengarkan atau orang bicara soal virus corona terus menerus gitu ya. Tapi sebetulnya kita ini diingatkan melawan sesuatu yang tidak kasat mata, ya, tidak kelihatan dengan mata telanjang saja kita kalang kabut. Menunjukkan kerentanan dan kerapuhan kita. Apa sih yang kita mau sombongkan? Tidak ada. Sehebat apapun kita tetap begitu kecil di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang ada pada kita saat ini, tidak ada satupun yang pantas untuk kita jadikan sebagai alat untuk kita menyombongkan diri. Orang Farisi, mereka memang taat di dalam menjalankan ritual ibadahnya. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga adalah orang yang berdosa di tengah segala kehebatan mereka dalam menjalankan ritual. Relasi kita dengan Tuhan gak cukup hanya dengan menjalankan ritual. Tapi kita juga butuh untuk menunjukkan betapa kita adalah orang-orang yang sungguh mau menempatkan Tuhan sebagai pusat. Menempatkan Tuhan pada proporsinya. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Karena itu mari teman-teman pemuda, kita bersama-sama belajar untuk betul-betul mau menundukkan kepala kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau di dalam diri kita saat ini Tuhan memberikan sesuatu yang lebih, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Supaya melalui anugerah yang Tuhan berikan, kita boleh melayani setiap orang yang Tuhan hadirkan. Bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk kita pamerkan, tapi untuk kita gunakan sebaik mungkin menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita. Belajar untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya kita ini hanyalah debu, seperti rumput yang pagi segar, sore lisut dan layu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kita bisa sombongkan, tapi kita mau betul-betul menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, dan kita mau belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan beri. Dan kalau Tuhan memberikan pada kita anugerah yang luar biasa, pakailah itu untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita. Oke, tetap semangat teman-teman pemuda, tetap menjadi berkat dan selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.